Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa itu normalisasi dalam basis data. Oke, coba teman-teman bayangkan, teman-teman itu sudah mengelola database toko online. Jadi setiap ada pelanggan memesan barang, di situ terdapat informasi tentang nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Nah, suatu saat pelanggan itu berpindah lokasi, tetapi di dalam database itu tersimpan 5 lokasi yang berbeda-beda. Nah, jadi itu bisa menyebabkan data tidak konsisten dan data menjadi membingungkan. Maka dari itu kami akan menjelaskan bagaimana normalisasi dalam basis data itu bisa mencegah hal tersebut. Apa itu normalisasi dalam basis data? Jadi normalisasi dalam basis data itu adalah proses memecah struktur yang rumit dan berantakan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi coba Anda bayangkan, kita punya salah satu tabel yang besar dan banyak kolom. Nah, dengan normalisasi itu kita bisa memecah kolom yang rumit tadi menjadi tabel-tabel kecil yang lebih spesifik dengan apa yang kita butuhkan, yang saling terhubung sama prediksi. Oke, selanjutnya soal yang kedua, kapan normalisasi data itu dibutuhkan? Jadi yang pertama itu terdapat banyaknya duplikasi data. Ini bisa disebabkan kesalahan pada data pada saat kita ingin merubah data tersebut. Lanjut, yang kedua, adanya terjadi anomali data atau ada data yang menyimpang. Misalnya ketika ada kesulitan dalam mengubah, menambah atau menghapus informasi tanpa mempengaruhi data yang lain. Jadi yang ketiga, sistem mengalami perubahan. Pada saat sistem itu mengalami perubahan seperti saat penambahan fitur baru, sehingga struktur database itu perlu disesuaikan agar lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Oke, yang ketiga adalah tujuan normalisasi basis data. Yang bagian pertama adalah menghilangkan duplikasi data. Itu contohnya supaya data yang double-double itu tidak akan membuat kita kebingungan. Nah, yang bagian kedua adalah menghindari saat terjadinya anomali saat melakukan insert, update, dan delete data. Nah, yang paling ketiga adalah meningkatkan integritas data. Itu contohnya supaya data itu jadi lebih konsisten dan akurat. Nah, yang paling keempat, meningkatkan fleksibilitas. Itu contohnya saat kalian ingin mengubah struktur data, itu akan lebih mudah ditangani. Nah, untuk bagian yang kelima, tujuan normalisasi itu memudahkan dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, seperti saat update aplikasi, saat menambahkan fitur baru. Baiklah, hal selanjutnya yaitu tahap-tahapan dalam normalisasi data. Di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu Unnormalized Form atau UNF. Di sini tabel itu masih dalam bentuk mentah atau masih belum kita lakukan normalisasi apapun. Jadi biasanya dalam bentuk ini tabel itu masih banyak kesalahan seperti duplikasi data atau data yang tidak konsisten. Selanjutnya yaitu ada First Normal Form atau 1NF. Nah, disinilah pada tahap inilah kita mulai melakukan normalisasi, yaitu kita harus memastikan bahwa setiap kolom pada tabel itu tidak ada nilai yang lebih dari satu, artinya nilainya itu harus tunggal atau atomic. Dan juga setiap baris itu dia harus unik dari baris yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu Second Normal Form atau 2NF. Nah, syarat 2NF ini yaitu tabel itu harus sudah memenuhi syarat 1NF yang tadi. Kalau sudah terpenuhi, kita lanjut ke langkahnya yaitu dengan memisahkan tabel-tabel berdasarkan hubungan antar data. Maksudnya di sini adalah setiap atribut yang bukan primary key harus berhubungan kepada seluruh atribut primary key. Dan pada tahap ini gunanya untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Selanjutnya yaitu ada Third Normal Form atau 3NF.
harus memastikan bahwa tabel sudah memenuhi 2 NF. Jika sudah terpenuhi, kita harus memastikan bahwa setiap atribut yang bukan primary key tidak boleh bergantung dengan atribut yang bukan primary key lainnya. Jadi setiap atribut yang bukan primary key harus bergantung pada primary key. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Yang kelima ada voice code normal form atau disingkatnya VCNF. Pada tahap ini adalah tahap penyempurnaan dari 3NF. Nah, pada tahap ini kita harus memastikan bahwa setiap determinan itu merupakan seperti. Nah, determinan sendiri itu artinya adalah atribut yang dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dan seperti adalah atribut atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membuat suatu baris unik dari baris yang lainnya. Dan jika pada suatu tabel ada yang melanggar syarat ini, maka tabel tersebut harus dipecah lagi. Selanjutnya yang terakhir ada fifth normal form atau 5NF. Pada tahap ini kita memecah tabel menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Jadi pada tahap ini kita harus memastikan, misalnya ada 3 tabel, dan ketika data-data dalam 3 tabel ini kita gabungkan, itu kita harus memastikan tidak ada data yang duplikat dan tidak ada data yang memberikan informasi yang palsu. Nah, tapi 5NF ini jarang digunakan pada basis data, kecuali pada database yang kompleks. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh penerapan normalisasi data. Jika dilihat pada tabel, terdapat data-data yang terduplikasi di bagian nama pelanggan, mobil, dan nama pegawai. Tidak hanya terdapat duplikasi data, struktur tabel di sini juga terlihat tidak efisien. Nah, terus gimana cara kita mengatasi duplikasi data tersebut? Nah, seperti yang telah dibahas pada materi pembahasan sebelumnya, maka perlu menerapkan tahap first normal form, yang dimana fungsinya untuk memastikan bahwa setiap kolom harus diisi dengan nilai-nilai tertentu. Nah, contoh penerapan itu seperti ini. Data-data itu dibuat berbeda. Jika nama pelanggan dapat Resti Maulana dan Arifin Putri, dan untuk mobil terdapat Supra dan Honda Civic Type-R. Jika tahap first normal form atau 1NF terlaksanakan, maka perlu melanjutkan ke tahap 2NF atau second normal form, yang dimana fungsinya untuk memastikan setiap kolom non-primary key dibuat agar bergantung dengan kolom primary key. Nah, jika telah semuanya telah memenuhi syarat 2NF, maka tabel-tabel tersebut sudah bisa dibilang telah memenuhi syarat 3NF atau third normal form, yang dimana semua kolom primary key dibuat agar bergantung dengan kolom primary key, dan tidak ada satupun kolom yang bergantung dengan primary key lain, atau bisa dibilang sebagai foreign key. Nah, kesimpulan dapat diambil dari normalisasi ini adalah menghasilkan tabel pelanggan, mobil, karyawan, dan transaksi sewa seperti yang telah disebutkan di sini. Oke, baiklah. Di sini kami sudah menjelaskan beberapa materi tentang normalisasi data dan basis data. Oke, kami masuk ke bagian sesi tanya jawab. Apakah antara teman-teman ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jufri Prisman. Saya ingin bertanya mengenai contoh tabel yang kalian tampilkan pada slide presentasi. Apa dampaknya jika data pelanggan dan data mobil disatukan dalam satu tabel tanpa normalisasi? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Jugen sudah bertanya kepada kelompok kami tentang pertanyaan bagaimana dampaknya jika data pelanggan dan data mobil disimpan dalam satu tabel tanpa normalisasi. Oke, saya akan menjawab. Data bisa menjadi berulang-ulang dan sulit diubah tanpa mempengaruhi data lain, jadi tidak efisien. Oke, itu mungkin dampak dari jika data itu tidak dinormalisasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.